Saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang buku ini ya. The Dancing Leader. Hening, mengalir, dan bertindak. Ratusan sungai bergabung menjadi samudra. Ada sub-sub judulnya ya. Diterbitkan oleh penerbit buku Kompas. Nah, di halaman 705 ini ada tulisan menarik dari Dr. Irit Agus itu. Ya, dia adalah pengurus dari alumni East West Center di Jakarta sini, di Indonesia ya. Ketuanya dia. Nah, dia menulis bahwa kalau dunia ini dikatakan jumlah penduduknya C, diambil konsensus ada 1000, maka 584 itu adalah orang Asia. Jadi lebih daripada 50% itu orang Asia, ya kan? Nah, 124 itu Afrika. Nah, orang di Eropa Barat dan di Timur itu hanya 95 orang. Latin Amerika 84, lalu negara kecil-kecil lainnya yaitu gabung 55 ya. Yang dulu adalah Federasi Rusia ya toh. Dan orang Amerika itu cuma 52. Australia dan New Zealand itu 6 orang itu. Nah, ini kan menarik ini. Jadi mau nggak mau ya, sebagian besar penduduk dunia ini adanya di Asia ya toh. Nah, kalau orang sekampung itu berkomunikasi 165 orang itu menggunakan bahasa Mandarin, 86 English, 83 Hindu atau Urdu, 64 orang bahasa Prancis, 58 orang bahasa Rusia, dan 37 kira-kira dari Arabik gitu, ya toh? Nah, Anda kan tahu data ini nanti konsekuensinya pada hubungan politik luar negeri itu menjadi penting kan, ya? Nah, bagaimana ini bisa disatukan? Bahasa Indonesia kan bisa menjadi bahasa pemersatu kan, karena konsep aku, pluralnya kami, kamu, pluralnya kalian, dia, sama pluralnya mereka menjadi kita ya. Jadi bahasa Indonesia basically itu sangat kondusif untuk menjadi bahasa yang mempertemukan PBB itu ya. Nah, sekarang mereka kalau belanja itu uangnya dipakai untuk apa? Ya, dan lalu bagaimana orang-orang yang ada di bahasa Bengali, Portugis, Indonesia, Jepang, Jerman, Prancis, dan 200 bahasa lainnya ya. Nah, di kampung yang terdiri dari 1000 orang itu ada yang punya senjata nuklir itu ya. Hanya 100 orang aja, kurang lebih 10% daripada dia yang punya senjata nuklir itu, pemusnah massal itu, bisa dipakai untuk menghancurkan yang lain. Nah,
Karena itu yang 900 ini hanya berdoa aja. Mudah-mudahan jangan dipakai itu senjata ya. Seperti sekarang ini yang mengkhawatirkan dari perang tarif ini, kalau sampai meletus menjadi perang dunia dengan nuklir itu ya. Nah, kita nggak punya apa-apa. Dan akhirnya hanya bisa berdoa. Semoga ada mukjizat sehingga orang-orang itu tidak sampai mengambil keputusan begitu. Tapi penyebabnya bisa macam-macam. Decision maker boleh wise man. Tapi orang di bawah itu yang jengkel tiap hari, disuruh nungguin jam, tunggu kalau disuruh perintah, tekan tombol itu serang ke sini. Ya itu nggak boleh enak-enak. Saya mau badminton dulu pasti, karena dia harus nongkrong setiap detik itu. Tapi yang menang itu yang bisa menyerang pertama itu, ya. Kalau sudah membalas mah dia udah berantakan dulu. Nah ini yang berbahaya, menyebabkan orang stres itu, ya. Kalau dia itu kebetulan di rumah ada masalah dengan keluarga, dengan apa, ya udahlah, ini orang geblek semua, saya jadi hanya sekedar pion aja di bawah, ya udah pencet aja, jebret gitu. Nah sekarang bagaimana dunia itu membelanjakan uangnya itu? Nah, ini menarik ini. Ya. Ini diambil tahun 1997 dari PBB. Kira-kira budget yang dipakai belanja orang di dunia itu uangnya dipakai untuk apa? Nah, ya di sini disebut ya. Untuk basic education ya, dari seluruh uang yang ada itu dipakai hanya kecil aja pendidikan. Kosmetik lebih banyak. Air dan sanitasi meningkat, ya kan? Ya, lebih sedikit, ya kan? Lalu es krim di Eropa udah lebih gede, ya kan? Reproduction health for women naik lagi sedikit. Parfum di Eropa dan US lebih tinggi lagi. Ya. Lalu makanan dasar dan nutrisi ya, lebih tinggi sedikit. Nah, yang mengagetkan itu food untuk anjing, pet food in Europe dan USA itu lebih tinggi lagi. Ya, nanti ada cari bukunya ini atau nanti saya fotokopikan, saya masukkan ke saya punya kita punya YouTube ya. Pet foods in Europe and USA lebih banyak. Nah, di Jepang itu bisnis entertainment itu lebih tinggi. Khusus untuk Jepang aja tuh, ya, daripada seluruh pembelanjaan dunia, ya. Nah, sigaret di Eropa itu lebih tinggi lagi. Ini zaman dulu, ini nggak tahu sekarang udah pelarangan rokok gimana, tapi ya toh. Tapi dulu di saat data ini dikumpulkan oleh PBB itu begitu, sigaret di Eropa aja lebih tinggi, ya toh. Dan lalu alcoholic drinks di Eropa lebih tinggi lagi. Dan berikutnya yang meloncat lebih tinggi lagi sampai hampir 4 kali daripada alkohol itu adalah narkotik. Narkoba itu. Dan yang paling tinggi lagi adalah mesin perang itu. Menjual senjata itu, military spending in the world itu menjadi 780 miliar dan sekarang sudah triliun itu ya.
Karena di mana-mana perang kan, gitu. Jadi inilah keadaan dunia kita. Jadi education yang basic itu malah paling rendah, kalah sama parfum, kalah sama makanan anjing, kalah malah alkohol, apalagi dibandingkan dengan narkotik gitu, ya, dan militer. Nah, bagaimana kita punya Tai Chi ini yang sudah diberi narasi yang macam-macam ini, gitu, hidup terdiri momen-momen adalah milik kita, gitu. Dapatkah Anda bisa pindah dari momen yang satu pada momen yang lain terus dengan semangat, gitu. Seperti narasi daripada Tai Chi kita bisa ya mengetuk hati orang lah, supaya ada wisdom yang menaungi ini semua. Dan kita tidak punya waktu atau tidak akan sia-sia kalau hanya berdoa. Karena Tuhan tidak akan mengubah nasib manusia kalau manusia itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Ya toh? Jadi ikhtiar. Nah, ikhtiar itu di dalam kita punya ilmu cerita silat itu adalah golok pembunuh naga. Naga itu adalah representasi ya, imajiner daripada ego yang gila ya, itu bisa dibayangkan seperti naga yang menari. Nah, karena itu ilmu golok pembunuh naga, golok pembunuh ego itu sangat diperlukan. Dan kita sudah mendeklar Tai Chi kita sebagai ilmu membunuh naga, membunuh ego. Ya. Jadi karena itu menurut saya sih kita Tai Chi Nusantara ini menjadi unik. Karena bukan hanya sekedar ilmu bela diri aja, tendang pukul, tangkis, tendang pukul, gitu. Tapi ini memanah pikiran kita itu. Karena kalau memanah pikiran kita itu bisa ditaklukkan di pikiran kita, maka akan menjadi perbuatan bisa, omongan bisa dikontrol, gitu. Omongan lalu perbuatannya otomatis kan menjadi kebiasaannya juga, dan akhirnya membentuk karakter, ya kan? Jadi penting, menurut saya penting ini, kami yakin bahwa Tai Chi Nusantara ini bisa menjadi implementasi daripada pikiran Bung Karno bahwa nasionalisme Indonesia itu bukan tertutup, tapi nasionalisme di dalam taman sarinya internasionalisme. Artinya apa? Konsep ini akan menjadi, bahkan memerlukan jalan mendunia melalui latihan Tai Chi Nusantara. Ya, oke, kita akhirin dulu di sini. Sampai jumpa lagi.